Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anha, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-Quraisy, atau Imam Asy-Syafi'i, lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, meninggal di kota Fustat, Mesir, tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim atau ketetapan lama dan Qaulun Jadid atau ketetapan baru. Hal ini sering dikaitkan dengan akidah Asy'ariyah. Kalau kita kaji berikutnya adalah, Imam Asy'ari lahir tahun 260 Hijriah atau tahun 873 Masehi, sedangkan Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 205 Hijriah. Kelahiran Imam Asy-Syafi'i, Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Askalan. Pada saat itu Fatimah al-Asdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas gembira dengan hal ini, lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syafi'i bin Asyaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya, anak itu dinamakan Muhammad, dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa beliau lahir di Askalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsak dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah telah menakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz Khalifah Islam Daulah Umayyah yang berkuasa saat sebelumnya, dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Nasab Imam Asy-Syafi'i, Idris, ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Muthalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Abdul Muthalib. Nasab beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, bin Asaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, bin Lu'ay bin Galib bin Fiher bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Muthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir hayat Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah di kota Fustat, Mesir. Menurut salah satu sumber, beliau wafat akibat terkena penyakit bawasir. Penyakit ini dideritanya karena kesibukannya dalam mengadakan dakwah, pengajaran dan penulisan karya-karya besarnya di Mesir. Beliau tetap menjalani hari-harinya hingga terkadang jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir tersebut benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun beliau jalani. Beliau menanggung sakit demi tafakurnya di Mesir, yang menghasilkan beribu-ribu lembar karyanya. Selain itu ia terus mengajar, meneliti, berdialog serta mengkaji berbagai permasalahan agama baik siang maupun malam. Pada suatu hari muridnya Al-Muzani masuk menghadap Al-Imam dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, dan mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah zikir terus terucap, sungguh demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Setelah itu, beliau melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali penguasa, dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk salat." Imam menjawab, "Pergilah,
dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku. Setelah sepupu dan murid-muridnya salat, sang imam bertanya, apakah engkau sudah salat? Lalu mereka menjawab, sudah. Lalu beliau minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin, mereka berkata, biar kami campur dengan air hangat. Beliau berkata, jangan, sebaiknya dengan air safarjal. Setelah itu sang imam wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak, karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk sang imam yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin Asauri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan Al-Imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, apakah Al-Imam meninggalkan hutang? Benar, jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Fustat dan pasar di sana hingga sampai ke daerah Darbi Asiba, sekarang jalan Sayyidah Nafisah. Dan ketika melewati rumah Sayyidah Nafisah, beliau meminta untuk memasukkan jenazah Al-Imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik. Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam, di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan turba Asy-Syafi'i sampai hari ini, dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam, setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah. Wallahu a'lam bishawab. Wikipedia Indonesia.